Di suatu tempat di Hollow Earth, Kong sedang olahraga dengan cara memancing kerusuhan dengan para kawanan anjing Titan yang bernama Red Dog. Tapi karena Kong ini Titan yang cerdas, dia menggiring para kawanan anjing Titan itu ke sebuah celah sempit, di mana tempat itu sudah dipasangi jebakan oleh Kong. Saat salah satu anjing Titan itu melompat, dia langsung terjatuh ke lubang jebakan. Kemudian, Kong langsung menjatuhkan batang pohon yang besar yang membuat jebakan lainnya aktif dan mengubur kawanan anjing Titan tersebut. Karena masih tersisa 3 anjing Titan lagi, Kong langsung menggunakan teknik gertakan dengan membelah satu anjing menjadi 2 bagian sambil meraung dengan keras, yang membuat anjing Titan itu langsung kicep karena melihat Kong yang sangat perkasa. Setelah membersihkan bau tengik pada tubuhnya, Kong kemudian duduk di depan goa rumahnya. Saat akan memakan bagian anjing tadi, Kong langsung kesakitan karena ternyata gusinya bengkak karena tidak pernah gosok gigi. Kemudian dia malah dibegal terenggiling Titan. Tapi tiba-tiba perhatian Kong teralihkan saat mendengar raungan yang mirip dengan spesiesnya. Setelah dicek, ternyata itu cuma seekor kodok kampret yang bisa menirukan suara raungan Kong. Kong pun kembali merasa kecewa karena selama ini dia terus mencari keberadaan dari spesiesnya. Beralih ke permukaan bumi, Dr. Andrew sedang menjelaskan penelitiannya terhadap Hollow Earth. Sejauh ini, dia sudah berhasil memetakan kurang lebih 5% dari Hollow Earth. Dan ditemukan jika ekosistem permukaan bumi terhubung menjadi satu dengan Hollow Earth melalui pintu masuk Hollow Earth yang tersebar di seluruh bagian bumi. Dia juga menambahkan, Kong menguasai Hollow Earth sambil terus mencari keberadaan spesiesnya, sedangkan Godzilla menguasai permukaan. Selama mereka tidak bertemu, maka kondisi akan tetap aman. Kadal alot ini akan selalu bereaksi jika ada Titan lain yang muncul ke permukaan. Contohnya seekor Titan yang bernama Skyla yang sok-sokan mau nyari keributan di permukaan. Godzilla pun langsung meledakkan Titan itu dengan nafas atomnya. Karena Godzilla sebagai raja di permukaan tidak akan membiarkan Titan lain memasuki wilayah kekuasaannya. Selesai membantai Skyla, Godzilla memilih bobok siang di Colosseum. Kembali ke Hollow Earth, tepatnya di pos pertama penelitian milik Monarch. Tiba-tiba, sistem mendeteksi adanya sebuah sinkhole di sektor 5 tempat Kong menjebak kawanan anjing Titan. Ditambah mereka mendapatkan sebuah grafik yang mirip dengan 3 segitiga besar yang belum mereka ketahui. Beralih ke tempat pintu akses menuju Hollow Earth yang dijaga oleh Monarch. Di sana, Dr. Andrew diberikan grafik 3 segitiga tersebut, sambil memantau pergerakan Godzilla yang sejauh ini masih tidur siang di Colosseum. Kemudian kita berpindah ke sekolah akademi milik Monarch. Jia yang sudah diadopsi oleh Dr. Andrew terlihat mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Tapi saat di kelas, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan jika akan datang sebuah ancaman besar. Dan dia juga secara tidak sengaja menggambar 3 segitiga yang sama seperti yang ditemukan di Hollow Earth. Ketika Dr. Andrew datang menjemputnya, Jia mengatakan jika dia merasa khawatir dengan Kong. Dia juga merasa jika tempatnya bukanlah di sini. Singkat cerita, saat berada di rumahnya, Dr. Andrew baru menyadari jika gambar yang dibuat Jia sangat mirip dengan bentuk grafik yang didapatkan di Hollow Earth. Sedangkan di pos penelitian Monarch, tiba-tiba mendapatkan kunjungan dari sesosok Titan misterius. Keesokan harinya, Dr. Andrew menemui teman lamanya yang bernama Bernie. Dia meminta bantuannya karena Bernie pasti punya sudut pandang yang berbeda. Sama pada saat dulu dia membantu mengalahkan Mecha Godzilla.
Dr. Andrew memperlihatkan sinyal yang didapatkan di Hollow Earth dengan gambar buatan Jia. Bernie mau membantunya asalkan dia juga diajak masuk ke Hollow Earth. Tiba-tiba, di tengah perbincangan, Dr. Andrew mendapatkan peringatan jika si kadal alot Godzilla kembali bergerak. Sekalian mengajak Bernie ikut bersamanya. Help me with my bona fides for my block. Whoa, I'm sorry, final cut. Final cut. Something is happening. That is a promise. Well, anything is. Zilla is on the move again. Tanpa diduga, tiba-tiba Kong naik ke permukaan. Apakah Godzilla bergerak karena merasakan kedatangan Kong? Ternyata Kong naik ke permukaan untuk meminta bantuan Dr. Andrew agar mengobati sakit giginya yang membuatnya kesakitan. Kong, yang memang bersahabat dengan manusia pun, membiarkan dirinya diobati oleh Trapper, seorang dokter spesialis Titan. Dengan obat bius, dia pun mencabut giginya Kong menggunakan pesawat dan sekalian menggantinya dengan gigi palsu yang terbuat dari bahan khusus yang sangat kuat. Tidak lama kemudian, Bernie sudah berhasil mengartikan pola segitiga tersebut. Dia mengatakan jika pola itu adalah sebuah sinyal permintaan tolong, dan sepertinya Godzilla juga bisa merasakan sinyal tersebut. Dia menambahkan, jika Jia melihat simbol itu, maka artinya ada sesuatu di bawah Hollow Earth yang membutuhkan pertolongan. Mengetahui hal itu, Dr. Andrew pun langsung pergi ke Hollow Earth untuk mengeceknya. Dan dia juga mengajak Trapper, Bernie, dan Jia yang memaksa ingin ikut. Karena dia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Mereka semua pun berangkat bersamaan dengan Kong yang sudah bangun dari tidurnya. Oh my god, what am I doing? Setibanya di Hollow Earth, mereka pun pergi ke pos pertama milik Monarch, sedangkan Kong pergi ke rumahnya. Di tengah perjalanan, mereka kedatangan segerombolan burung kintil yang memiliki energi listrik. Trapper kemudian mengaktifkan mode kamuflase agar terhindar dari serangan para burung kintil. Sedangkan untuk Godzilla, ternyata dia bergerak menuju Francis bertujuan menyerap semua energi nuklir untuk mengisi ulang tenaganya. Beruntungnya, dia tidak datang menghampiri Kong. Godzilla seperti sedang mempersiapkan sesuatu karena merasakan sinyal dari Hollow Earth. Kembali ke Hollow Earth, mereka semua pun kaget melihat kondisi pos pertama yang sudah acak-acakan. Dr. Andrew pun merasa aneh karena selama bertahun-tahun pos ini berada, tidak pernah terjadi serangan apapun. Tapi kenapa baru sekarang hal seperti ini terjadi? Trapper yang menemukan sebuah kamera kemudian memberikannya kepada Dr. Andrew untuk melihat rekaman yang ada di dalamnya. Di sana mereka juga melihat adanya bekas telapak tangan berwarna merah dan bisa dipastikan itu adalah jenis Titan lain. Kong yang tiba di rumahnya merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian dia mengambil kapaknya dan turun ke tempat sinyal itu berasal. Saat berada di bawah, kapak milik Kong mengeluarkan cahayanya. Di sana dia juga melihat tengkorak dari kera lainnya. Kemudian perhatian Kong teralihkan oleh sesuatu. Setelah mengeceknya, dia pun berada di tempat yang belum pernah dia jelajahi sama sekali. Tiba-tiba, dia didatangi sesosok bayangan makhluk yang sangat besar. Yang ternyata itu adalah seekor kera tengik yang bernama Suko. Saat ingin menyentuhnya, si kera tengik itu malah menggigit jarinya Kong. Kong yang mengejarnya tiba-tiba mendapatkan serangan dari kera lainnya yang berasal dari spesiesnya. Karena mereka terus menekan Kong, terpaksa dia harus memberikan mereka pelajaran, sekalian dengan si kera tengik. Kong kemudian menangkap si kera tengik dan menyuruhnya untuk menunjukkan tempat tinggal para kera lainnya. Sedangkan untuk Dr. Andrew, setelah melihat rekaman dari kamera, dia pun sangat terkejut
saat melihat sosok kera yang menghancurkan pos penelitian. Tiba-tiba kapal mereka kehilangan kendali karena terkena gelombang sinyal itu lagi. Jia yang merasakan sinyal itu mengatakan jika sinyal itu berasal dari titik punggung bukit yang ada di depan mereka. Mereka pun mencoba turun dan mencari lokasi dari sinyal tersebut. Di dalam perjalanan, Trapper merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Tapi si pilot yang bebal tidak percaya dengan insting Trapper. Alhasil, dia pun harus dikunyah oleh monster yang berbentuk pohon. What you doing, Doc? I'm trying to call the base for... Seriously wrong with you? A tree? I don't want to die like. Sedangkan di permukaan, Godzilla yang kembali merasakan sinyal dari Hollow Earth kembali melakukan pergerakan. Sekarang dia menuju ke tempat Titan lain yang bernama Tiamat. Sarang Tiamat ini berada di jalur langsung angin matahari bermuatan elektromagnetik yang menjadikannya penimbun energi terbesar di bumi. Dan si kadal alot ini mengincar energi tersebut. Kembali ke Dr. Andrew. Mereka kemudian menemukan reruntuhan bangunan yang merupakan peradaban manusia. Jia mengatakan jika simbol pada reruntuhan itu adalah milik sukunya, yaitu suku Iwi. Bisa jadi, suku Iwi yang ada di Skull Island berasal dari sini. Kemudian, mereka juga menemukan kuil untuk memuja Titan Mothra, Queen of the Monster. Jia yang melihat capung bercahaya nemplok di sebuah batu segitiga. Kemudian dia menekannya, yang seketika kuil itu langsung dialiri air. Mereka pun mengikuti aliran air tersebut dan sampai pada sebuah dinding pelindung yang merupakan sebuah kamuflase untuk mencegah Titan lain masuk ke dalamnya. Jia kemudian merobek dinding itu dan masuk ke dalamnya dan diikuti oleh yang lainnya. Kembali ke Kong, dia masih mengikuti si bocil kera tengik. Kemudian dia diarahkan ke sebuah danau. Emang dasar kera tengik ini seekor bocil kematian. Dia sengaja mengajak Kong ke sana hanya untuk menjebaknya agar dimakan oleh lindung Titan yang ada di danau tersebut. Dia yang mengira Kong pasti kalah. Ternyata Kong dengan mudahnya malah menjadikan lindung Titan itu makanannya. Si kera tengik ini pun takjub dengan kekuatan Kong. Kong yang baik hati pun mau membagikan makanannya kepada si kera tengik. Di sini, si kera tengik mulai merasa jika Kong adalah sosok kera yang berbeda. Kembali ke Godzilla, Tiamat yang tidak tahu apa-apa pun harus tewas karena amukan si kadal alot. Setelah itu, Godzilla langsung menyerap semua energi yang ada di dalam sarangnya Tiamat. Sedangkan di tempat Jia, setelah masuk ke dalam, mereka pun ditangkap oleh suku Iwi yang ada di sana. Saat melihat ada sosok Jia, pasukan Iwi itu pun membawa mereka ke markas suku Iwi untuk menemui sang ratu. Di dalam sana, ternyata terdapat beberapa pusaran untuk menuju ke permukaan. Saat sang ratu sudah muncul, dia langsung berkomunikasi dengan Jia. Suku Iwi memang tidak bisa berbicara, tapi mereka berkomunikasi menggunakan telepati. Saat memegang tangannya Jia, sang ratu pun akhirnya mengetahui jika Jia adalah satu-satunya suku Iwi dari Skull Island yang masih hidup. Jia kemudian mengatakan jika ternyata sinyal minta tolong itu berasal dari sini. Kemudian mereka diajak ke suatu tempat. Disinilah baru terungkap kenapa suku Iwi ini mengirim sinyal minta tolong, yang bahkan sampai dirasakan oleh Godzilla. Diceritakan jika pada awalnya, Hollow Earth hidup selaras dengan dunia permukaan dan para Titan sebagai penjaga alam, sedangkan Titan kera menjadi pelindung manusia. Tapi muncul seekor kera yang kuat dan kejam yang mengancam perdamaian, yang sangat ingin menguasai permukaan dunia. Dia pun memimpin sukunya untuk berperang melawan Godzilla yang menjadi pelindung alam. Perang itu hampir menghancurkan Godzilla, tapi akhirnya
Godzilla berhasil memenjarakan para kera di alam api Hollow Earth. Tapi si Raja Kera Palsu masih berambisi untuk menguasai permukaan dunia. Suku Iwi memanggilnya dengan nama Scar King. Sementara itu, kali ini si kera tengik benar-benar membawa Kong ke alam api tempat para kera berada. Kong pun sangat terkejut melihat ternyata ada begitu banyak dari spesiesnya dan terlihat seperti dipaksa untuk bekerja. Kong yang melihat ada kera lain yang ditindas, dia pun langsung menolong. Tapi hal itu membuat kera dengan coretan merah di badannya marah kepada Kong. Kong yang merupakan seorang raja langsung membogem kera itu sampai pingsan. Melihat ada kera yang mengacau di tempatnya, akhirnya sosok Scar King menunjukkan wujudnya dengan sosok kurus berbulu merah dan membawa kristal biru. Kera lain tampak langsung membungkuk, tapi hal itu tidak berlaku untuk Kong. Scar King kemudian mentertawakan gigi palsu milik Kong. Kera lain pun langsung ikut tertawa. Tapi Scar King yang mendengar tawa si kera tengik yang agak ngehe, dia pun menjadi kesal. Ayahnya Zuko yang mencoba melindunginya malah ditendang yang membuatnya tewas seketika dilahap oleh lahar panas. Zuko pun sangat sedih karena kehilangan ayahnya. Hal itu juga membuat Kong sangat marah, sehingga adu mekanik pun tidak bisa dihindari. Inilah dia duel antara Scar King versus King Kong. Awalnya Kong sedikit kewalahan karena gaya bertarung Scar King yang sangat lincah. Tapi soal kekuatan, Kong jauh lebih unggul. Tapi Scar King yang licik menggunakan kristal birunya untuk memerintahkan seekor titan kuno yang bernama Simu untuk menyerang Kong dengan nafas esnya. Simu ini terpaksa mengikuti perintahnya karena dia merasa kesakitan oleh kristal biru yang dipegang Scar King. Kong yang menahan serangan dari Simu harus mendapatkan luka radang dingin di tangan kanannya. Zuko yang merasa Kong bisa menjadi sosok penyelamat bagi kaumnya, kemudian mengarahkan Kong ke sebuah jalan keluar. Bahkan Kong sampai lupa membawa kapaknya. Dr. Andrew yang mengatakan jika suku Iwi sudah lama menunggu kedatangan Jia, yang seorang suku Iwi dari Skull Island. Karena hanya suku Iwi dari Skull Island yang bisa membangkitkan Mothra yang merupakan sekutu lamanya Godzilla. Dengan bantuan Mothra, maka dia bisa membujuk Godzilla agar bekerja sama dengan Kong untuk mengalahkan Scar King. Kong yang mendapatkan luka di tangan kanannya masih dikejar oleh pasukan kera. Sambil berlari, Kong juga mengaktifkan jebakannya. Di saat Kong sudah terpojok, tiba-tiba si kera tengik yang sudah berpihak pada Kong datang menolongnya. Tapi ada satu kera yang berhasil selamat dan mengikuti Kong. Di tempat Bernie, dia melihat jika suku Iwi bisa dengan mudah mengangkat batu yang beratnya 1 ton. Bernie kemudian mengatakan suku Iwi bisa memanipulasi gravitasi yang ada di sana dengan menggerakkan 3 piramida besar. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah alarm peringatan. Suku Iwi yang ada di sana langsung membuka dinding kamuflasenya. Ternyata itu adalah Kong yang sedang terluka. Tempat itu pun dilihat oleh satu kera yang selamat. That arm looks bad. Better go take a look. Satu kera itu pun langsung melaporkan apa yang dilihatnya kepada Scar King. Setelah mengetahui tempat portal yang bisa membawanya ke permukaan, Scar King pun langsung memimpin pasukannya ke sana dengan menunggangi Simu. Sedangkan Godzilla yang sudah selesai menyerap semua energi di sarang Tiamat, merubahnya menjadi Magenta Godzilla. Melihat luka di tangan Kong yang sangat serius, Trapper memutuskan untuk menggunakan Project Powerhouse yang selama ini dikerjakan oleh Monarch setelah adanya ancaman dari Mecha Godzilla. Kebetulan proyek itu berada di pos pertama yang ada di Hollow Earth. Setelah mengambilnya, Trapper langsung memasangkannya ke lengan Kong. Ternyata, itu adalah sebuah gauntlet yang membuat hantaman Kong menjadi jauh lebih kuat. Bahkan bisa menghasilkan aliran listrik.
Di gantlet itu juga dilengkapi suntikan yang menyembuhkan radang dinginnya, dan terlihat Kong juga menyukainya. Tidak lama kemudian, Zuko pun datang memberitahu Kong jika Scar King sedang menuju ke sana. Jia juga memberitahu Kong jika dia membutuhkan bantuan Godzilla si kadal alot. Kong pun mengambil resiko naik ke permukaan untuk menemui Godzilla. Portal itu pun membawa Kong muncul di Mesir. Godzilla yang merasakan kemunculan Kong pun sudah berada di sana dan siap adu mekanik. Sementara itu, Jia melakukan ritual untuk membangkitkan Mothra, karena hanya Mothra yang bisa membujuk si kadal alot yang merupakan sekutu lamanya. Setelah membaca pikiran Jia, Mothra pun langsung pergi ke permukaan untuk ngasih tahu si kadal bebal. Hey, I got it now. Tell me on the way. This idea is way weirder than that. Sedangkan di permukaan, Kong berusaha memberitahu Godzilla jika dia datang untuk meminta bantuan. Tapi si kadal alot langsung menghajar Kong. Karena dirasa Godzilla tidak bisa dibujuk baik-baik, Kong pun terpaksa membawanya dengan cara kekerasan. Tapi hal itu membuat Godzilla semakin marah. Kong pun hampir disembur dengan nafas atomnya yang sudah jauh lebih kuat. Beruntung Mothra datang tepat waktu dan langsung memberitahu si kadal alot jika Kong datang untuk meminta bantuan untuk menghentikan Scar King yang juga merupakan musuh lamanya Godzilla. Sementara itu di Hollow Earth, Ratu Iwi akan menabrakkan piramida agar menimbulkan gelombang kejut anti-gravitasi. Tapi hal itu hanya bertahan selama beberapa menit saja, untuk menahan Scar King dan pasukannya tidak naik ke permukaan. Scar King yang sudah tiba di sana pun langsung menyuruh Simu untuk membekukan kedua piramida agar tidak bertabrakan. Tiba-tiba Trapper datang membawa sekumpulan burung kintil untuk menghambat Scar King. Tidak lama kemudian, Godzilla dan Kong pun datang dari permukaan. Duel 4 titan pun tidak bisa dihindari. Tidak lama berselang, es yang menahan piramida pun hancur, yang menimbulkan lonjakan anti-gravitasi. Mereka pun harus bertarung dalam keadaan melayang. Mothra juga membantu Trapper dan yang lainnya dari serangan pasukan kera. Godzilla yang terkena nafas es dari Simu tidak memberikan efek apapun kepadanya. Setelah lonjakan gravitasi berakhir, mereka pun terjatuh ke portal menuju ke permukaan. Bahkan Kong sampai ketinggalan kapaknya. Portal itu pun membawa mereka ke negara Brazil. Penduduk di sana pun langsung panik karena tidak ada hujan dan angin. Tiba-tiba mereka kedatangan 4 ekor titan. Scar King langsung menyuruh Simu untuk menembakkan nafas esnya ke langit yang membuat suasana menjadi mendung. Tiba-tiba Scar King mendapatkan hantaman keras dari Kong yang membuat giginya copot dan langsung ditertawakan oleh Kong. Bisa kita lihat, Scar King yang cungkring ini selalu mengandalkan Simu saat merasa terdesak. Untungnya Godzilla langsung menghalangi serangan Simu ke arah Kong. Sementara itu, Zuko yang melihat kapaknya Kong langsung mengambilnya dan masuk ke dalam portal. Kong pun terdesak karena serangan nafas es dari Simu. Godzilla juga ikut menyerang Scar King dengan nafas atomnya. Scar King yang menyerang Godzilla, tampaknya serangan itu tidak berarti bagi si kadal alot ini, yang malah merusak tulang tempat kristal biru. Scar King yang ingin mengambil kristal birunya terus-terusan disembur oleh Godzilla. Saat Kong berusaha mengambil kristal biru tersebut, tiba-tiba si kera tengik datang dan menghancurkan kristal biru itu menggunakan kapaknya Kong. Tanpa bantuan dari Simu, Scar King pun menjadi bulan-bulanan dari Kong dan Godzilla. Kemudian Godzilla menyuruh Simu menyemburkan nafas esnya ke arah Scar King. Scar King yang membeku langsung dibanting oleh Kong yang membuatnya harus tutup usia. Kong pun berkata, "Kukira keras, ternyata kertas." Godzilla kemudian menyemburkan nafas atomnya ke langit yang membuat langit kembali cerah. Di Hollow Earth, Jia juga dibawa kembali oleh Mothra. Melihat semua itu, Dr. Andrew merasa jika tempat Jia seharusnya ada di sini bersama suku Iwi lainnya.
Tapi dia berkata, jika Dr. Andrew lah rumah baginya. Diperlihatkan juga, ternyata dinding kamuflase itu adalah buatan Mothra. Setelah pertempurannya, Godzilla mulai merasa jika Kolosium adalah tempat yang nyaman untuknya tidur. Sementara Kong, dia kembali ke para kera lainnya. Dengan tewasnya Scar King, dia pun membebaskan para kera lainnya dari perbudakan dan mengajak mereka untuk hidup bebas bersama, dan cerita pun berakhir.